Dan selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Dwi Gian Carlos Torojo, Fakultas FK Prodi Biologi, NPM 9201 1402 111001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Beda dengan pada vertebrata, di mana sistem saraf pada vertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata seperti halnya pada vertebrata. Maka pada vertebrata ini sistem saraf sudah jauh maju, terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah salah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contoh otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Dalam sistem saraf diketahui bahwa serabut saraf menghubungkan tiap bagian tubuh dengan susunan saraf pusat. Impuls yang dibangkitkan karena rangsangan pada kulit lengan dan tangan akan dirambatkan melalui serambut dendrit menuju sel neuron sensori yang berada di simpul saraf dekat medula spinalis, yang selanjutnya diteruskan melalui serabut aksonnya ke dalam medula spinalis. Impuls tersebut membawa pesan atau sinyal tentang rangsangan yang diperoleh, apakah panas, dingin, sakit, atau rabaan. Pesan ini diteruskan ke otak untuk dihayati dan disadari apa jenis dan sifat rangsangan tersebut. Pada anak yang mempunyai kasus kecelakaan di atas, tidak mengalami cedera pada lintasan sensori dan daerah lengan dan tangan sampai susunan saraf atau medula spinalis dan otak. Pada dasarnya, sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Hewan-hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, otak depan, tumbuh menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Otak besar untuk belajar dan gerakan yang disadari. Lobus olfaktorius berfungsi sebagai lobus pembau. 2. Otak tengah berfungsi sebagai lobus penglihatan. 3. Otak belakang. Atap otak belakang menebal membentuk otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dasar otak belakang membentuk sum-sum penghubung atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung, pembuluh darah, dan gerakan pernapasan. Sel saraf neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan menghantarkan impuls listrik
Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional ekstabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. 1. Sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf. 1 atau 2 ekspansi yang sangat panjang disebut akson. Sel saraf adalah akson dari satu sel saraf. Dendrit dan sel saraf berfungsi sebagai pencetus impuls, sedangkan akson berfungsi sebagai pembawa impuls. Sel-sel saraf membentuk mata rantai yang panjang dan perifer ke pusat dan sebaliknya. Dengan demikian, impuls diantarkan secara berantai dari satu neuron ke neuron lainnya. Tempat di mana kontak antar satu neuron dengan neuron lainnya disebut sinaps. Pengantaran impuls dari satu neuron ke neuron lainnya berlangsung dengan perantara zat kimia. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis, dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu dura mater, arakonoid, dan pia mater. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga, yaitu pertama, rongga epidural atau epidural space berada di antara tulang tengkorak dan dura mater. Rongga ini berisi pembuluh darah dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan. Yang kedua, rongga subdural atau subdural space berada di antara dura mater dan arakonoid yang berisi cairan serosa. Dan yang ketiga, rongga subarakanoid atau subarakanoid space terdapat di antara arakanoid dan pia mater berisi cairan cerebrospinalis. Sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Korda saraf tertutup dengan lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi, yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi, terdapat rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromas. Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu, juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutup otak tengah. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medula oblongata,
yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menuju ke sum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial. Saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan atau membran nictitatis. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot-otot superior, inferior, rectus internal, rectus eksternal, obliquus interior, dan obliquus superior. Sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihatan. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Otak 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 2 belahan yang disebut hemispherium cerebri. Kedua, hemispherium atau kanan kiri saling dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri. Falx cerebri merupakan perluasan durameter atau lapisan pembungkus otak besar. Nampak menonjol ke dalam visura longitudinalis cerebri. Hemisfer cerebri dibagi-bagi dalam daerah-daerah yang besar. Lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Lobus frontalis. Lobus frontalis merupakan bagian yang menonjol ke depan yang menempati fossa cerebri anterior, meluas ke dorsal sampai sulcus centris rolandi. Lobus parientalis. Lobus parientalis meluas dari sulcus centris sampai fossa parieto occipitalis dan ke arah lateral sampai setinggi visura lateralis. Bagian permukaan atas dan lateral lobus parientalis terdiri dari gyrus procentalis, gyrus parientalis superior, gyrus supramarginalis, dan gyrus angularis. Di bagian medial lobus parientalis terdiri dari lobus parientralis dan lobus precuneus. Gyrus yang terpenting adalah gyrus postcentralis yang mengandung cortex sensoris.
Lobus occipitalis. Lobus occipitalis adalah bagian otak besar yang berbentuk seperti piramid dan terletak di belakang visura parieto occipitalis. Lobus temporalis. Bagian lobus temporalis dan hemisferium cerebri terletak di bawah visura lateralis CV dan berjalan ke belakang sampai visura parieto occipitalis. Permukaan temporalis superior, gyrus temporalis media, gyrus temporalis inferior. Batang otak atau brainstem. Batang otak terdiri atas diencephalon, midbrain, pons, dan medula oblongata. Dari batang otak keluar 12 pasang saraf kranial, yaitu 1. Neuron olfaktorius. Saraf ini berfungsi sebagai saraf sensasi penghidup yang terletak di bagian atas dari mukosa hidung di sebelah atas concha nasalis superior. 2. Neuron opticus. Saraf ini penting untuk fungsi penglihatan dan merupakan saraf eferen sensoris khusus. Pada dasarnya saraf ini merupakan penonjolan dari otak ke perifer. Yang ketiga, neuron oculomotorius. Saraf ini mempunyai nukleus yang terdapat pada mesencephalon. Saraf ini berfungsi sebagai saraf yang mengangkat bola mata. Neuron cochlearis. Pusat saraf ini terdapat pada mesencephalon. Saraf ini mensarafi mesenterium obliqu yang berfungsi memutar bola mata. Neuron trigeminus. Saraf ini terdiri dari 3 buah saraf, yaitu neuron ophthalmicus, neuron maxillaris, dan neuron mandibularis yang merupakan saraf gabungan sensori dan motoris. Ketiga saraf ini mengurus sensori umum pada wajah dan sebagian kepala, bagian dalam hidung, mulut, gigi, dan meninges. Neuron abducens berpusat di pons bagian bawah. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan bola mata dapat digerakkan ke lateral dan sikap bola mata yang tertarik ke medial strabismus konvergen. Ketujuh, neuron facialis. Saraf ini merupakan gabungan saraf aferen yang berfungsi untuk sensasi umum dan pengecapan, sedangkan saraf eferen untuk otot wajah atau mimik. Neuron statoacoticus. Saraf ini terdiri dari 2 komponen, yaitu saraf pendengaran dan saraf keseimbangan. 9. Neuron glossopharyngeus. Saraf ini mengurus lidah dan faring. Yang ke-10, neuron vagus, terdiri dari 3 komponen motoris, komponen sensori, dan komponen saraf parasimpatis. Yang ke-11, neuron accessorius, komponen saraf kranial yang berpusat pada nukleus ambigus, dan komponen spinal yang dari nukleus motoris segmen C123. 12. Neuron hipoglossus merupakan saraf eferen yang mengurus otot-otot lidah. Otak kecil. Otak kecil terletak pada bagian belakang kranium, menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan durameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasi gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Otak tengah atau mesencephalon.
Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan faral. Depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas dorsal atau tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Jembatan faral atau pons faroli. Jembatan faral berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada perlampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan mengantarnya ke saraf motor. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.